Kita lanjut bahas PTTH Kaisar Api episode 743. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita berpindah di markas besar dari aliansi api abadi, yaitu wilayah api yang tidak berujung. Saat ini, wilayah api yang tidak berujung masih mewarisi kemakmuran dari masa lalu. Mu Yingying pergi bersama dengan Soyen, Sun Er dan juga Cailin sibuk mencari informasi tentang lautan reinkarnasi dan juga klan naga. Sementara Yun Yun bertanggung jawab untuk mengelola wilayah api yang tidak berujung. Setelah banyak hal diselesaikan oleh Yun Yun, dia pun merasa bosan dan kemudian Yun Yun pergi menuju halaman belakang. Dia lalu menjalankan kekuatan yang berada di dalam tubuhnya seolah-olah sedang memata-matai apa yang disebut sebagai Dewa Bunga. Di tempat ini merupakan dunia lautan bunga yang sangat luas dan itu dibangun oleh Yun Yun menggunakan kekuatan Dewa Bunga. Tempat ini merupakan tempat bagi Yun Yun untuk bersantai ketika dia sedang tidak ada kerjaan. Tidak lama kemudian, dua bocah kecil, yaitu Tianlong dan juga Difeng berlarian dengan cara yang cukup riang. Yun Yun secara perlahan membuka matanya dan kemudian dia pun berkata, "Tianlong, Difeng, hati-hati, jangan sampai kalian menginjak bunga-bunga yang berada di dalam tempat ini." Difeng dan juga Tianlong hanya bisa berkata, "Tidak ibu, kau tenang saja." Setelah mengatakan hal seperti ini, kedua bocah kecil itu kembali berlarian. Sementara Yun Yun kembali memeriksa segel Dewa Bunga yang berada di dahinya saat ini, mengandalkan kekuatan reinkarnasi ke-6 miliknya. Untuk merasakan segel Dewa Bunga sangat mustahil, memata-matai apa yang dinamakan sebagai jalan menuju istana dewa. Namun, Yun Yun yakin bahwa segel Dewa Bunga ini merupakan warisan yang berasal dari istana Dewa Bunga. Hanya saja, belum ada cara untuk menemukan jalannya dan itu masih misterius. Tidak lama kemudian, kekosongan yang berada di lautan bunga ini sedikit menggeliat. Sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam telah muncul. Dia merupakan mata-mata serta pasukan rahasia yang telah dibentuk secara diam-diam oleh Sun Er, Yun Yun, Cailin, dan juga Mu Yingying. Tugas dari mata-mata ini adalah mengembangkan teknik siluman dan juga mengumpulkan berbagai informasi yang sangat berharga untuk wilayah api yang tidak berujung. Sang mata-mata yang baru saja muncul tiba-tiba saja mengatakan, "Nyonya Ratu, aku punya sesuatu untuk dilaporkan." Yun Yun mengayunkan telapak tangannya dan kekuatan dari dalam tubuhnya langsung menutupi seluruh tempat ini supaya tidak ada orang luar yang mendengar pembicaraan mereka. Karena ini adalah sesuatu yang sangat rahasia. Pandangan mata dari Yun Yun melihat mata-mata berjubah hitam dan kemudian dia berkata, "Apa yang telah kau dapatkan? Katakan padaku." Mata-mata itu pun kemudian berbicara dengan suara yang pelan karena informasi ini menyangkut rahasia tingkat tinggi. Salah satu kekuatan yang sebelumnya ragu untuk bergabung dengan aliansi api abadi, yaitu klan roh surgawi, kali ini telah menghilang. Yun Yun, raut wajahnya berubah penuh dengan kewaspadaan dan dengan cara yang cukup terkejut dia berkata, "Apa? Lenyap? Apakah mereka hancur? Mungkinkah hal ini berkaitan dengan para dalang di balik layar yang telah memusuhi Klan Xiao?" Pada akhirnya mereka melakukan pergerakan. Klan Xiao dahulu kala memiliki banyak sekali sekutu, tapi seiring kemunduran dari Klan Xiao, banyak sekutu yang juga perlahan-lahan mulai menjauh. Klan Roh Surgawi adalah salah satu dari 7 kekuatan besar yang telah bersekutu dengan Klan Xiao di masa lalu. Pemimpinnya memiliki kekuatan puncak reinkarnasi ke-7 yang bernama Tian Lin dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Menurut Yun Yun, bisa melenyapkan seluruh klan dari roh surgawi ini. Mungkin pelakunya memiliki kekuatan reinkarnasi ke-8 atau bahkan jauh lebih kuat. Sang mata-mata tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah kotak batu dari dalam jubah hitamnya. Dia memberikannya pada Yun Yun sambil mengatakan, "Tidak nyonya, dari penyelidikan yang telah aku lakukan, seluruh tempat itu telah hancur berkeping-keping dan aku menemukan jejak kekuatan ini yang muncul entah dari mana." Yun Yun tanpa ragu lagi langsung mengambil kotak batu dan kemudian dia membukanya secara perlahan.
melihat isi yang berada di dalamnya, yaitu kekuatan petir, membuat raut wajah Yun Yun berubah menjadi sangat jelek. Dan kemudian dia berkata ini, meskipun kekuatan petir ini tidak memiliki daya serang, tapi Yun Yun merasakan hal yang cukup familiar. Yun Yun kemudian berkata, sebenarnya ini merupakan kekuatan dari Raja Petir, tapi bagaimana bisa? Bukankah Raja Petir dan juga Duan Qifei masih mengasingkan diri di dalam dunia hantu? Dalam sekejap saja kegelisahan telah menyebar di dalam hati dari Yun Yun. Saat ini kekuatan aliansi api abadi hampir berada di puncak dunia 1000 besar. Jika sampai kehancuran dari klan roh surgawi adalah untuk memfitnah aliansi api abadi, mungkin pelakunya memang orang di balik layar yang menjadi musuh dari klan Xiao di masa lalu. Dan alasan utamanya memang benar-benar untuk menghancurkan aliansi api abadi secara perlahan. Saat ini, bahkan aliansi api abadi belum bisa menyelamatkan banyak senior di lautan reinkarnasi dan juga klan naga serta orang-orang yang berada di dalam dunia bawah kegelapan. Jika sampai aliansi api abadi diserang, maka itu akan menjadi bencana yang besar. Yun Yun mengepalkan tinjunya dengan perasaan yang gelisah. Dia pun mengatakan, untuk hal ini ingat baik-baik, jangan sampai siapapun tahu, kecuali diriku. Tapi Yun Yun sangat yakin bahwa orang yang telah menghancurkan klan roh surgawi itu bukanlah Raja Petir, tapi itu adalah orang yang sedang menyamar. Dan alasannya memang untuk menfitnah aliansi api abadi supaya dibenci oleh banyak orang, karena Raja Petir merupakan bagian dari aliansi api abadi ini. Sang mata-mata itu pun menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah Nyonya, jika begitu hamba mohon pamit. Sang mata-mata menghilang dalam seketika, dan kemudian Yun Yun melihat ke arah depan dari dunia bunga ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk langsung berdoa. Masih sedikit lagi yang harus dilakukan supaya bisa berhasil. Jangan sampai hal-hal apapun menghancurkan apa yang telah dibentuk Xiaoyan sampai titik ini. Kita berpindah pada penjara penekan iblis tingkat kedua. Di dalam tempat itu, kekuatan suci yang tidak terbatas tersebar di mana-mana. Dan seluruh kehampaan kali ini telah muncul dua sosok yang cantik. Tidak lain, itu merupakan Mu Yingying dan juga Dewi Yoji. Mu Yingying membungkukkan badannya, memberikan hormat pada Dewi Yoji sambil mengatakan, Senior, terima kasih banyak atas kemurahan hatimu. Dengan didapatkannya senjata tingkat dewa dan juga sektor reinkarnasi, saat ini kekuatan di dalam tubuh dari Mu Yingying melambung ke tahap reinkarnasi ke-6. Dia pun kemudian menatap Dewi Yoji dan menyadari bahwa penampilan dari sang Dewi ini telah mengalami perubahan. Dia benar-benar jauh lebih cantik jika dibandingkan dengan sebelumnya. Sang Dewi Yoji melihat pada Mu Yingying sambil menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia melambaikan tangannya. Sebuah gulungan yang berwarna ungu kali ini telah muncul di telapak tangan dari Dewi Yoji, dan kemudian dia berkata pada Mu Yingying, piano suci telah menyatu dengan tubuhmu dan kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Tapi ingatlah, kau perlu berlatih lebih banyak. Dengan kekuatanmu itu sudah cukup untuk bisa menghasilkan serangan yang dahsyat. Selain itu Mu Yingying, ini adalah gulungan dari teknik pertarungan. Sudah tidak ada gunanya bagi diriku, dan lebih baik aku mewariskan kepada dirimu. Mu Yingying mengambil gulungan itu sambil mengatakan, sekali lagi terima kasih banyak senior. Dewi Yoji melihat pada Mu Yingying dan kemudian dia mengatakan, karena aku tidak punya anak, jika kau tidak keberatan, maka kau bisa menjadi putriku mulai saat ini, dan kau juga bisa memanggilku dengan sebutan ibu. Mendengarkan hal seperti ini, pupil mata dari Mu Yingying sedikit bergetar, dan kemudian tanpa ragu lagi dia langsung memeluk Dewi Yoji sambil berkata, ibu, aku benar-benar sangat berterima kasih dalam hal ini. Dewi Yoji cukup terkejut ketika dia dipeluk oleh Mu Yingying. Namun pada akhirnya dirinya hanya bisa tersenyum. Gadis ini terlepas dari latar belakang atau pengalamannya benar-benar terlalu mirip dengan Dewi Yoji di masa lalu. Ketika Dewi Yoji bersama dengan Raja Suci, mereka sebenarnya sudah menikah, tapi hingga detik ini belum punya anak. Dan ketika Mu Yingying mau diangkat menjadi seorang anak, dia cukup senang. Di dalam kemudian,
Duar! Suara ledakan yang memekakkan telinga muncul di dalam kehampaan. Petir-petir yang tidak ada habisnya juga telah mengguncang langit dan bumi dari dalam tempat ini. Dua orang telah melesat dan kemudian menunjukkan kekuatan yang agung. Menyaksikan hal seperti ini, Dewi Yoji hanya tersenyum dan kemudian dia berkata, akhirnya bocah-bocah itu berhasil juga. Shoyen, tingkat reinkarnasi ke-8. Shoyi, tingkat reinkarnasi ke-6. Tidak buruk, karena kalian berdua sudah muncul. Mari kita tinggalkan tempat ini, bangunkan orang-orang kuat yang telah tertidur di dalam lautan reinkarnasi. Dan saat itu, kalian akan memiliki kekuatan untuk melawan pusat dunia manusia dan juga menyelamatkan orang-orang dari Clan Xiao. Shoyen kemudian menimpali, baiklah, sudah saatnya kita kembali, karena sepertinya ada banyak perubahan di dalam dunia ini, dan tentu saja masih ada beberapa hal penting yang sedang menunggu kita. Dewi Yoji menimpali perkataan dari Shoyen. Kau tidak perlu khawatir, karena aku telah keluar dari retreatku. Maka orang-orang di balik layar yang telah menghancurkan Clan Xiao akan membayar mahal di masa depan nanti. Mendengarkan ucapan dari Dewi Yoji membuat Shoyen merasa cukup puas. Pada akhirnya mereka berempat benar-benar meninggalkan penjara perekan iblis tingkat kedua ini. Dan setelah menyampaikan kabar kepada orang-orang dari klan peri, mereka berempat saat ini langsung menuju wilayah api yang tidak berujung. Karena rencana selanjutnya memang harus dipercepat. Kita berpindah pada sebuah dunia gelap di dalam dunia manusia. Sosok putih yang bermandikan cahaya api tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Beberapa fluktuasi kuno dan samar menyebar dari mata itu, dan kemudian raungan yang menusuk hati bergema di dalam tempat ini. Orang tersebut kemudian mengatakan, Yaoji, bukankah dia seharusnya sudah mati? Dan orang ini sebenarnya adalah orang yang pada saat itu melakukan pengejaran kepada Dewi Yoji. Kita kembali berpindah pada wilayah api yang tidak berujung. Dengan kemakmuran tempat ini sebenarnya telah menarik banyak orang di dalam dunia 1000 besar untuk mencoba bergabung dengan aliansi api abadi. Lagi pula, aliansi api abadi yang sekarang merupakan salah satu dari sedikit tempat teraman di dalam dunia 1000 besar. Penduduk asli dari wilayah api yang tidak berujung menganggap Shoyen sebagai seorang dewa, dan kemudian mereka membangunkan patung Shoyen di dalam sebuah aula khusus untuk dilakukan penyembahan setiap harinya. Di bagian terdalam dari markas besar wilayah api yang tidak berujung, seorang lelaki penampilan biasa ini telah menyapu halaman, dan tidak lain itu merupakan naga iblis neraka. Detik berikutnya, sosok seorang pemuda yang cukup kurus tiba-tiba saja muncul di halaman ini. Hal itu membuat naga iblis neraka yang sedang menyapu tidak kuasa untuk mengomel. Saudara, jika kau ingin melakukan pemujaan kepada Tuan Shoyen, maka pergilah ke aula Yanlun yang berada di depan sana. Kau tidak boleh berada di dalam tempat ini, karena ini adalah area terlarang dan tak seorang pun diizinkan untuk masuk. Penampilan dari pemuda kurus ini tampak biasa-biasa saja, tapi ketika naga iblis neraka melihat orang itu, dia selalu merasa ada yang aneh. Sang pemuda kurus tersenyum kepada naga iblis neraka dan kemudian dia mengatakan, maafkan aku senior, bagaimanapun juga aku sangat mengagumi Tuan Shoyen. Orang itu benar-benar luar biasa. Tampaknya senior tahu lebih banyak tentang kehidupan dan juga segala perbuatan yang dilakukan oleh Tuan Shoyen. Jika diperbolehkan, aku ingin belajar tentang karakter Tuan Shoyen dari penjelasan dan juga pengetahuan yang dimiliki senior. Naga iblis neraka kemudian menimpali, ayo pergi. Ini merupakan tempat terlarang dan bukan tempat yang bisa dimasuki oleh orang lain. Jika kau ingin belajar tentang pengalaman dan juga karakter dari Tuan Shoyen, ada sebuah pavilion buku yang mencatat berbagai kisahnya. Aku akan mengantarkanmu ke dalam pavilion buku itu. Sang pemuda kurus tersenyum dan kemudian dia mengatakan, baiklah, terima kasih banyak senior. Pada saat keduanya berbincang, tanpa diketahui oleh naga iblis neraka, di telapak tangan dari pemuda kurus ini ada sebuah cermin, dan tampaknya cermin itu menyerap
sejumlah kekuatan dari dalam tubuh naga iblis neraka. Tidak lama kemudian, keduanya pun berjalan menuju paviliun buku. Naga iblis neraka ketika mengantarkan pemuda kurus ini selalu merasa bahwa identitas dari orang tersebut tidak biasa dan dia benar-benar misterius, yang membuat naga iblis neraka meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi. Kita berpindah ke dalam istana dari wilayah api yang tidak berujung ini. Di dalam tempat itu, 4 istri Soyen sudah berkumpul bersama dengan Xiaoyi, Dewi Yaoji, dan juga Soyen sendiri. Totalnya ada 7 orang di dalam tempat ini. Cailin, Sun-er, dan juga Yun-Yun melihat pada Dewi Yaoji, kemudian mengatakan, kita bertiga sudah menunggu kedatangan dari senior Dewi Yaoji. Sang Dewi hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan kemudian menimpali, terima kasih banyak atas sambutan dari kalian bertiga. Pandangan mata dari Dewi Yaoji cukup terkejut ketika dia melihat istri-istri dari Soyen ini tidak menyangka bahwa Soyen tidak hanya menonjol dalam hal bakat dan juga kekuatan, tapi dia ternyata memiliki banyak istri dan itu semuanya sangat cantik. Cailin kemudian berkata, senior, karena Anda sudah meninggalkan retreat, apa rencana yang Anda miliki selanjutnya? Ekspresi dari Dewi Yaoji berubah ketika ditanya seperti ini dan kemudian dia pun mengatakan, pertama-tama, perbaiki kekuatan dari aliansi api abadi ini. Lalu, kita akan pergi menuju lautan inkarnasi dan membangunkan para ahli kuno yang telah lama tertidur. Saat itu, aliansi api abadi milik kalian akan memiliki kekuatan besar untuk ikut campur di dalam situasi puncak dunia 1000 besar ini. Segera setelah itu, kita mungkin juga akan menuju klan naga atau bahkan dunia bawah kegelapan. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Dewi Yaoji membuat Soyen cukup setuju dan kemudian dia bertanya, senior, ngomong-ngomong, apa sebenarnya yang harus dilakukan pada perbaikan tahap kedua pedang pembunuh dewa ini? Alasan Soyen mengatakan hal seperti itu karena identitas dari Dewi Yaoji cukup istimewa, yaitu merupakan istri Raja Suci. Mungkin dia mengetahui tentang perbaikan pedang pembunuh dewa. Dewi Yaoji mengingatnya sejenak dan kemudian dia menimpali perkataan dari Soyen untuk bisa memperbaiki pedang pembunuh dewa sepenuhnya. Saat itu, aku pernah mendengar dari Raja Suci menyebutkan bahwa pedang ini hanya bisa diperbaiki oleh ahli senjata yang kekuatannya mencapai reinkarnasi ke-9. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menimpali. Sepertinya cukup sulit untuk bisa menemukan orang yang berada di reinkarnasi ke-9. Mungkin saat ini aku harus menemukan kuali dewa api terlebih dahulu. Soyen tahu, mungkin saat ini di dalam dunia 1000 besar, orang-orang yang memiliki kekuatan inkarnasi ke-9 yang sesungguhnya hanyalah kerajaan malaikat dan juga pusat dunia manusia. Namun, wilayah api yang tidak berujung sebenarnya berada di sisi yang berlawanan dengan mereka dan tidak mungkin Soyen meminta bantuan kepada orang-orang itu. Dewi Yaoji tersenyum ketika dia mendengarkan ucapan dari Soyen dan kemudian mengatakan, kuali dewa api itu sebenarnya juga merupakan senjata yang luar biasa dan sepertinya cocok untuk dirimu. Jika begitu pergilah dan ambil kuali dewa api. Pasti ada beberapa hal yang tidak jelas telah menunggumu di suatu tempat. 4 istri Soyen kemudian mengatakan, benar, kau tidak boleh menunda waktu dan harus segera pergi secepat mungkin. Selain itu, kau tidak perlu khawatir. Biarkan urusan di tempat ini, kita yang mengurusnya. Saat kau kembali, kita bisa berangkat menuju lautan reinkarnasi. Mendengarkan istri-istri Soyen ini membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Soyen kemudian memberikan titik koordinat dari tempat keberadaan kuali dewa api kepada Dewi Yaoji dan kemudian meminta tolong supaya Dewi Yaoji menggunakan kekuatan teleportasi jarak jauh miliknya. Sang Dewi tidak keberatan sama sekali dan kemudian dia mengeluarkan sebuah kekuatan dari dalam tubuhnya langsung membentuk sebuah lubang hitam di dalam istana ini. Soyen segera meninggalkan istana dari wilayah api yang tidak berujung dan dia pergi sendirian ke lokasi dari kuali dewa api. Bagaimanapun juga lokasi itu sangat rahasia. Tentu saja Soyen tidak akan membiarkan orang lain ikut bersama dengan dirinya. Apalagi Soyen cukup yakin bahwa keberadaan dari kuali dewa api
tempatnya cukup berbahaya. Pandangan mata dari Xiaoyi melihat Dewi Yoji dan kemudian dia mengatakan, "Guru, untuk sementara mungkin Anda harus tetap tinggal di wilayah api yang tidak berujung karena kedatangan Anda ke tempat ini juga hanya sedikit orang yang mengetahuinya, jadi itu akan tetap aman." Dewi Yoji hanya bisa mengangguk ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoyi. Kita berpindah pada sebuah tanah yang penuh dengan kegelapan, dan tempat ini ada banyak hantu-hantu seram yang berkeliaran di mana-mana. Detik berikutnya, salah satu sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam muncul di hadapan sosok yang lainnya, dan kemudian dia berkata, "Tuan, aku telah mengumpulkan banyak pasukan kita seperti perintah yang kau berikan." Orang yang juga menggunakan jubah berwarna hitam ini kemudian menimpali, "Meskipun perang dunia kedua belum dimulai, tapi kita telah diam-diam mengumpulkan kekuatan dari ras jahat, dan aku sebenarnya masih tidak habis pikir dengan orang di pusat dunia manusia yang tidak bisa diam saja. Mereka sebenarnya telah memimpin untuk melakukan penyerangan terhadap klan kita. Maka dari itu kali ini kita akan menyatakan perang sepenuhnya." Orang yang mengatakan seperti ini sebenarnya adalah King Iblis Suci, dan kemudian orang yang memberikan laporan adalah Dewa Jahat peringkat ketiga. Selain itu, di tempat ini juga ada Dewa Jahat peringkat kedua. Orang itu pada saat meledakkan diri, sebenarnya sisa kekuatannya telah berhasil dibawa oleh King Iblis Suci dan kemudian dibangkitkan kembali. Pandangan mata dari King Iblis Suci melihat Dewa Jahat peringkat kedua dan juga ketiga sambil berkata, "Dewa Jahat kedua, Dewa Jahat ketiga, patuhi perintahku. Kalian berdua pimpin pasukan untuk menyerang istana Seribu Besar. Sementara sisa pasukan yang lainnya, kalian semuanya bergabung dengan diriku untuk menyerang lautan reinkarnasi." Pasukan Raja Atas yang tidak terhitung jumlahnya kemudian menimpali. "Baik, Tuan." Dewa Jahat peringkat kedua melihat pada King Iblis Suci dan kemudian dia berkata, "Tuan, penjaga di dalam penjara peringkat iblis peringkat pertama yaitu Fa masih ditekan oleh Ratu Malaikat sebelumnya." King Iblis Suci kemudian menimpali, "Penjara peringkat iblis pertama, kau tidak perlu khawatir, cepat atau lambat aku akan pergi ke dalam tempat itu. Namun saat ini, orang-orang yang berada di lautan reinkarnasi jauh lebih penting. Kita harus segera menghancurkan orang-orang kuat yang berada di dalam sana. Karena jika orang-orang ini kembali dibangkitkan, maka langkah kita untuk menguasai seluruh dunia akan menjadi jauh lebih sulit." Dewa Jahat peringkat ketiga kemudian kembali berkata, "Tuan, hal-hal yang kau minta untuk aku selidiki juga sudah aku dapatkan." King Iblis Suci lalu menimpali, "Katakan." Dewa Jahat peringkat ketiga kemudian mulai berkata, "Pemimpin pusat dunia manusia tampaknya sedang merencanakan sesuatu dengan kerajaan malaikat, dan sepertinya fluktuasi yang berasal dari dunia bawah kegelapan akhir-akhir ini juga tampak tidak biasa. Bagaimanapun kekuatan yang tertidur di dalam lautan reinkarnasi hanyalah tulang punggung dari dunia Seribu Besar. Meskipun keberadaan mereka sudah cukup untuk mengancam keberadaan ras jahat asing kita, tapi hal itu masih tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang berada di dalam dunia bawah kegelapan." King Iblis Suci kemudian menimpali, "Kau tenang saja dan tidak perlu khawatir tentang hal tersebut. Sebagian darah dari klan Xiao masih berada di dalam pusat dunia manusia, dan orang yang menjadi pemimpin dari pusat dunia manusia itu pasti tidak akan membuat kesalahan, karena ketika dia mencoba melenyapkan klan Xiao bersama dengan yang lainnya, dia pasti sudah membuat rencana yang jitu. Jadi untuk apa kau mencemaskan hal ini? Selain itu, untuk membobol dunia bawah kegelapan saat ini, kekuatan kita mungkin belum cukup dan tidak ada kepastian untuk bisa menang dalam hal itu. Maka kita serang yang pasti-pasti saja, yaitu orang-orang yang berada di lautan reinkarnasi. Aku tidak ingin kejadian di masa lalu terulang untuk yang kedua kalinya. Apakah kalian berdua mengerti?" Dewa Jahat peringkat ketiga
kemudian menimpali. Tapi King, banyak orang kuat yang berada di dalam klan suci. Mereka sudah memiliki rasa yang tidak puas dengan tindakan Anda, King Iblis Suci, kemudian menimpali. Jika mereka tidak setuju dengan apa yang aku lakukan, lenyapkan saja. Perang dunia kedua ini adalah kesempatan terakhir kita. Dan jangan lupa, sebesar apapun permusuhan antara pusat dunia manusia dan juga Clan Shell, ketika menghadapi pasukan raja jahat asing kita, mereka pasti akan bersatu karena memiliki kebencian yang sama. Paham kau? Dewa jahat peringkat kedua dan juga ketiga hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu King Iblis Suci memerintahkan banyak pasukan untuk menjalankan rencana sesuai dengan apa yang telah mereka susun sebelumnya. Kali ini pasukan itu terbagi menjadi beberapa kelompok dan kemudian mulai menuju dunia seribu besar. Kita berpindah ke tempat dari Joyen berada dengan bantuan teleportasi jarak jauh dari Dewi Yoji serta titik koordinat yang dia miliki. Tubuh dari Joyen kini telah dikirimkan menuju lokasi dari Kuali Dewa Api. Senjata yang bernama Kuali Dewa Api dikenal sebagai artefak dari 7 dunia, dan itu adalah senjata yang luar biasa. Kekuatan agung dan juga pencapaiannya dihormati dan juga dikenal oleh banyak makhluk di dalam dunia ini. Tapi hanya ada sedikit orang yang mengetahui asal-usul dan juga pembuat Kuali Dewa Api ini. Sekarang Soyen telah berada di sebuah dimensi lain. Ketika Soyen melihat pada tempat sekeliling, seolah dia mendengarkan adanya suara panggilan. Dan itu berasal dari mantra api di dalam tubuhnya yang tampaknya telah membimbing Soyen ke sebuah arah tertentu. Soyen kemudian berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah sebenarnya ada hubungan yang tidak jelas antara Kuali Dewa Api dan juga mantra api? Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini di hadapannya, telah muncul sebuah lorong yang gelap. Soyen tanpa ragu lagi melewati lorong itu, dan untuk beberapa saat dia hanya bisa berpegangan kepada tebakan di dalam benaknya. Di dalam lorong ini kegelapannya tidak berujung. Namun detik berikutnya di ujung lorong Soyen telah menemukan sebuah cahaya. Tanpa ragu dia mempercepat pergerakannya dan kemudian menerobos cahaya itu. Lalu Soyen pun kali ini telah tiba di sebuah dimensi tertentu. Banyak api berkobar di dalam tempat ini yang membuat Soyen tidak kuasa untuk menahan rasa pusing. Dan sebenarnya dimensi ini adalah rangkaian pegunungan Merapi primitif. Ekspresi raut wajah Soyen telah berubah menjadi sangat serius. Dia pun meningkatkan kecepatannya, berkelebat melewati pegunungan-pegunungan api primitif dan mulai mencari posisi dari Kuali Dewa Api. Menurut Soyen, tidak disarankan untuk berlama-lama di tempat yang aneh seperti ini. Meskipun Soyen tahu bahwa Kuali Dewa Api berada di dalam tempat ini, namun dia tidak mengetahui titik spesifiknya dari benda itu. Di atas pegunungan-pegunungan berapi primitif ada banyak bahaya yang tidak diketahui. Semakin lama, Soyen bisa merasakan krisis yang sangat serius. Dengan mengandalkan kekuatan jiwa dan juga kekuatan api suci di dalam tubuhnya, Soyen secara perlahan sampai di sudut dari pegunungan dalam tempat ini. Dan di situ ada banyak pohon-pohon yang berwarna putih. Soyen melihat ke arah bawah, lalu dia menemukan sebuah cahaya redup yang seolah memancarkan hawa dingin. Tampaknya itu berasal dari sebuah lembah yang dalam. Setelah beberapa saat melakukan pengamatan, ekspresi Soyen tiba-tiba saja berubah dengan cara yang cukup aneh karena pemanggilan dari mantra api di dalam tubuhnya seolah-olah berasal dari lembah di bawah sana. Soyen ragu-ragu sejenak dan kemudian dia berkata, sepertinya tempat itu adalah lokasi dari Kuali Dewa Api yang sebenarnya. Tidak boleh membuang waktu, aku harus segera turun ke sana. Dengan perlindungan 9 api suci dan juga kekuatan inkarnasi ke-8, Soyen pun melesat dengan cepat menuju lembah yang berada di bawah. Lembah ini sangatlah aneh, bahkan dengan persepsi kekuatan jiwa dari Soyen, mustahil untuk bisa mendeteksi misteri yang berada di dalamnya. Dan kekuatan apapun yang ditunjukkan oleh Soyen seolah-olah telah ditelan oleh lembah itu. Soyen yang turun menuju lembah, kecepatannya benar-benar lambat. Dan setelah dia sampai di tempat itu, area di lembah ini cukup gelap. Meskipun Soyen sudah mengeluarkan api suci, tampaknya cahaya api hanya seperti cahaya kunang-kunang. Detik berikutnya angin yang suram kini telah muncul entah dari mana, dan kemudian binatang-binatang aneh dengan berbagai bentuk telah menampakkan dirinya.
Para binatang ini ketika melihat kemunculan dari Soyen, pandangan mata yang rakus telah ditunjukkan seolah-olah mereka menemukan makanan. Dan binatang-binatang itu sekarang telah menyerbu ke tempat dari Soyen. Melihat hal seperti ini, Soyen langsung mengeluarkan kekuatan reinkarnasinya sambil berteriak, "Minggir kalian semuanya!" Dengan kekuatan reinkarnasi yang ditambahkan kekuatan api suci dan juga kekuatan jiwa, binatang-binatang yang rakus itu berhasil dipukul mundur. Detik berikutnya Soyen menuju kedalaman dari lembah ini, dan beberapa menit kemudian dia pun telah mencapai sebuah tempat yang aneh. Semburan warna putih telah muncul dari tempat itu, dan kemudian Soyen bisa melihat bahwa bagian terdalam dari lembah ada tumpukan tulang-tulang putih yang berserakan di mana-mana. Bahkan udara yang berada di sekitarnya tampak menyeramkan. Detik berikutnya tubuh dari Soyen tidak bisa bergerak, dan kemudian dia berkata, "Sial, kenapa aku tidak bisa bergerak? Mungkinkah ini adalah penghalang ruang dimensi?" Tidak. Sepertinya ini bukanlah penghalang ruang dimensi yang sederhana. Soyen bisa merasakan adanya kekuatan tertentu yang telah menghalangi pergerakannya untuk saat ini. Tanpa ragu lagi Soyen berkata, "Kekuatan api." Saat ini, api suci telah muncul di telapak tangannya, dan kemudian Soyen melemparkan ke arah depan pada kekuatan penghalang tersebut. Namun, api suci tiba-tiba menguap dan juga lenyap. Keputusasaan dan juga kecemasan secara perlahan muncul di dalam pikiran dari Soyen. Tekanan yang besar kali ini tiba-tiba saja dirasakan oleh Soyen, dan itu muncul dari segala arah. Ada jejak penghancuran yang akan merobek tubuh Soyen. Kekuatan semacam ini tidak tertahankan. Bahkan Soyen juga tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Tepat kekuatan yang aneh dan juga dahsyat tersebut semakin memberikan tekanan yang luar biasa pada tubuh Soyen. Cincin Kaisar Api tiba-tiba saja berdengung dan kemudian mengeluarkan sebuah energi untuk melindungi tubuh Soyen. Hal ini membuat Soyen tiba-tiba saja mengatakan, "Terima kasih banyak Cincin Kaisar Api atas perlindunganmu." Mata dari Soyen kemudian melirik pada tempat sekeliling dengan penglihatan yang kabur. Dia telah menemukan adanya bayangan misterius yang sangat besar. Di depan sana, sinar cahaya merah tiba-tiba saja muncul. Melihat hal itu, Soyen kemudian mengatakan, "Apa-apaan ini? Mungkinkah tempat ini sebenarnya adalah tempat keberadaan kuali Dewa Api? Tapi kenapa begitu banyak tindakan defensif dari lembah ini?" Soyen merasa sekuat apapun orang yang masuk ke dalam lembah ini, mungkin mereka hanya akan berakhir dengan kebuntuan. Sebagai buktinya adalah tulang-tulang yang berserakan di mana-mana. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan benar-benar mampu mendapatkan kuali Dewa Api di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.